Jam berapa ini dah? Kerja mana? KPI mana? Dompet sih, dompet sana dah. Oh, di KPI. Ada duit kok. Jangan foto, rumah mana bisa keluar. Dekat jadi yo. Kira aku tahu tadi. Woi. Ayo lah. Oke, ayo live dulu ini. Jangan ketinggalan semapur ini. Nang tinggalan tuh, nang boleh tinggalan. Akan ala memang salah nama dan diudah. Kayak taratah, nanam di patupa. Jadi pengurus teperbaga sesipanganan perdagingun asal jolo masih panganok tidak. Baru mah tahatayak karena hubar dipumatkan. Jadi itu nani nggak siap. Nggak kan? Jadi asal masih panganok kita tanpa sadar hatta matangnya kita. Pak udah laju. Dan duduk dalam kepemimpinan beliau. Gimana, Mak? Iya. Iya, iya udah. Udah. Iya udah. Udah dari sore. Iya, Makan yang enak, makan enak. Mama. Ayo. Panas pun udah tadi. Kamu sampai mau beri. Depan. Iya. Pasti di rumah ya. Ada. Mana masuk ke edak? Foto lagi bayar. Edak sembunyi. Kenapa lagi beda? Oke lang boleh. Oh, boleh. Yun na hay nak kani. Oke nih, syukur-syukur habis aku mau dulu, pilih mau tak kurang. Melon. Una masalahnya langan nun sa Ano di Japon? Sa kanila ako. Dua silito, magbuwan di Bador, bayin na roha, asa magkatiyam ma, isi mana magbuwan di Bada. Langsung mo keklik. Magbuwan di Bada, udah mana, bohong? Tadi bener dengan bohong. Jadi memang, jadi asa menggabi nasihat kita berpikir. Jadi anak-anak dua sapa di Sol. Jadi sama satu laki dah. Semua sesuai kesepakatan boleh jauh diur dong. Mapai dua sepakat kita hula-hula mak. Jadi isi kita mapai dua sepakat. Bersurata. Isi mah. Isi ini nak bulu. Konon di teman-teman yang riset tahun isi akan masak. Nalau si tanya kono. Nah pasti adong napas sahito lima apa sererol.
Adong dope. Ba ima akai anak kota. Dohot akai bototan nama nagam harawan. Asa sehat-sehat sudi. Langsung ipumaton tanya koma dohot asa dingot na bodo asa paan no. Jadi asa masuk may tapi badatah alai borong kaurangan nama pun ibadah mak babeno ma kurang hafil do ya kedagur. Kita ada menjemput dulu lagunya ya. Ya oke. Jadi asa mulai cerita perjulu kita memuji Tuhan, bagi kita ibadah nong tapak tuba di galur bulan. Panggilan beribadah. Shalom, kasih setia Tuhan tiada terkesudahan, rahmatnya tidak pernah habis di setiap hari yang kita lalui. Tangannya yang berkuasa besar selalu menopang hidup kita. Dia selalu memegang erat tangan anak yang dikasihinya. Kita bernyanyi dari buku Inde nomor 565 ayat 1. Lasrohaku lama muji. Sada dua tul. Lasrohaku lama. Dan Rohul Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Demikianlah firman Tuhan Allah, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Ya Tuhan Allah kami, kita akan memuliakan nama-Mu di seluruh bumi, tiada dengan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, jangan sesaat bersabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Korintus 13 ayat 1-7. Kita membaca secara responsoria, sekalipun aku dapat berkata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canangnya yang. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk berbuat dan aku mengetahui segala dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang untuk memindahkan bumi, tetapi jika aku tidak mempunyai, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak menghakimi diri, ia tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpang kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka-cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka-cita karena kebenaran. Lalu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, pengharapan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hatinya. Amin.
kita bernyanyi Serkidul Jemaat nomor 403 sana. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu. Orang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang yang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita bisa belajar dari kisah Zakheus. Ya, Zakheus ini adalah orang Yeriko. Di situ dikatakan bahwa Zakheus adalah seorang kaya. Kalau ada dikatakan di sini, seseorang yang namanya Zakheus, orang kaya di Palembang. Kalau orang kaya di Palembang katanya itu sudah jelas-jelas kekayaannya sudah bisa dipastikan tajir melintir bahasa orang sini, ya. Sudah benar-benar tajir. Jadi di situ dia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di sini. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, untuk bertemu Yesus, Zakheus tidak berdalih karena tubuhnya pendek. Jadi setiap orang yang ingin bertemu dengan Yesus sebenarnya tidak ada alasan kalau kita rindu bertemu Yesus. Tapi yang terjadi hari-hari ini, sering kita tidak ke gereja gara-gara alasan yang banyak. Masa ada tugaran yang mulai, ayo mulai, aduh sesuatu, bah, tak tugaran jangan kenal, nah gitu, ayo ada, baru panen, tapi waktu nak panen ini, oh nak udah tu sesuatu, jadi macam, bah, masa ada tugaran yang udah lah, dah, alasan seperti ini, maka oleh Zakheus dimentahkan, si Zakheus ini orang kaya, kalau orang yang biasa bilang orang kaya, biasanya yang mengkonfirmasi kepada Yesus bahwa Zakheus itu gimana Zakheus. Berarti Tuhan, mau pecah di mana? Tapi Tuhan tahu Zakheus ada di atas. Kenapa? Sebagaimana Yesus ketika orang yang pendarahan 12 tahun dijamah jubahnya, maka mengalir kuasa dari Yesus sehingga dia tahu bahwa ada yang menjamah jubahnya. Walaupun orang banyak di situ, seharusnya siapa yang menjamah jubah kepada Yesus? Siapa lagi yang kita bilang? Orang banyak di sini. Bisa aja siapa saja yang menjamah. Tapi bukan itu yang Yesus maksud. Ada seorang yang menjamah jubah Yesus sehingga yang membuat kuasa mengalir dari diri Yesus. Itu yang dimaksud, bukan yang pegang-pegang asal pegang kena-kena itu, bukan. Jadi Yesus juga tahu bahwa ada seorang Zakheus yang beriman, yang memanjat di atas. Sehingga dia bilang, Zakheus turunlah. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua yang melihat itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya, kenapa orang itu bersungut-sungut dengan Zakheus? Kenapa Zakheus ini dikatakan orang berdosa? Karena pada zaman itu seorang pemungut cukai disamakan dengan orang penjina, orang berdosa. Mengapa dianggap orang berdosa Zakheus? Karena Zakheus ini adalah seorang pemungut cukai yang bekerja pada bangsa Romawi untuk menagih upeti kepada negaranya sendiri. Jadi dia menagih pajak kepada orang-orang sebangsanya sendiri yang dilindungi oleh bangsa Romawi. Jadi karena dia menagih pajak dan dilindungi oleh bangsa Romawi, maka banyak memang pada saat itu pemungut cukai meminta lebih dari apa yang seharusnya.
Sehingga setiap pemungut cukai dibenci orang bangsa Yahudi ketika itu. Siapapun dia pasti dibenci. Seperti ada orang Yahudi dan orang Farisi, orang pemungut cukai dan orang Farisi yang beribadah di bait suci. Orang Farisi, orang pemungut cukai berkata sambil menepuk badannya, aku orang berdosa ini Tuhan, ampunilah aku Tuhan, aku tidak layak di hadapanmu. Orang Farisi bilang, aku tidak seperti dia, aku puasa, aku memberi perpuluhan dan segala macam. Jadi memang orang pemungut cukai ini dianggap orang berdosa. Tidak ada sebutan yang pantas kepada orang pemungut. Sampai 2. Ajaib benar anugerah. 1, 2 ya. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku, ku hilang buta bercerah. Jadi mau lihat mah di Tuhatta, mau lihat nang dihita saluhutna. Tarlu mobi ma di ibadah singkat nong tapatupa di hari Sabtu nang dia maibadai makohon sinas miroha makohon jadi berkat di tengah-tengah ni keluarga ta pribadi lepas pribadi. Jada boy hita laun rindu manangion hatan itu hatta. Nang pe ibadah singkat songonon ikut tak mak rak manghaolongi rak mapakiri mo kita dang marnabosak kita nalau memuji Tuhan ta. Jadi ima namangihut musek, namangihut hari 1 bulan na nengro ibagas ni sema. Aku saling berkunjung. Ala nama berek partikian isi mahita marsiha puasan niroha mangido maaf jala tabaido biasana acara ta. Ibagas ni sema. Oh. Jadi jabu di Sinaga baru 5 juta. Jala memang panggiluinan. Jadi isi acara terbaru di sana. Jadi siap pun akan aku pertusi. Acara terbaru dulu. Jadi berarti mak, kama BG hita ibagas di Sinaga baru 5 juta. Acara terbaru. Nah, di sini kita Romi kita sudah. Namangiut akan namasa. Akan namasa di tengah-tengah di pungat tak. Ay buah adong naso ibu to pengurus. Ay buah adong akan naso dapat informasi ni pengurus. Jadi adong do namasa. On sedus ni rohata nalo mangulahon. Bolo setuju deh kita. Adong do namasa di minggu na lewat. Ima beretta buruni nyonya Tagalog Bursinaga. Ala si Tasya. Jadi sopat diculik beretai jangan dibuat duduk. Mujizat Tuhan terjadi beretai boy mulak tu jauh ni hala ibotota. Jadi ini kuasa ni Tuhan. Jala sopat do ya tarhatotong nang hita pe mungkin mabigi tarhatotong do terlumbu bereta. Jala adong do songon musibah kecil di beretaon. Asa boy maluay mana siya penculikan ni. Kita siya pumata. Tu taringok na songonon. Boloy na rohakku nyan, opat dapat siya naudon, bolulus rohata. Asa tapatupa songgot tu beretta. Sedus ni rohata do, jala siyan holong do kita. Nalau patupaho. Ate, buat di kita nomor 2 maju perjulu. Ay di balok ko bebere itu bekas saya. Jadi mana kedua? Karena rohakku, termasuk kecelakaan. Iya. Jadi ikut justru di songono dan narohakku lebih baik nota si songkok. Jadi mau songkok pendapuk saya ikut lalu kita. Jadi siapa dapurnya kaama ikut lama hita. Memang dalam musibah dong, kecelakaan. Iya. Jadi memang itu digena ikut rodo hita. Sampai songkok tu bereta. Jadi tati timah waktu
Adiga ma waktu tarot lautu si.